Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ainur Rafiq, SHMH, dosen di Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan ini saya membuat video sebagai dosen sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT. Bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen untuk penilaian Serdos. Dalam semester ini saya mengajar waris Islam. Waris Islam merupakan salah satu mata kuliah yang wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa dan diajarkan di semester 6. Waris Islam yang akan dibahas itu meliputi antara lain pertama mahasiswa. Jadi CPL yang disampaikan itu ada sekitar 16 kali pertemuan dengan 1 kali UAS, 1 kali UTS. Adapun CPL yang ingin dicapai antara lain mahasiswa memahami konsep dasar waris Islam, mahasiswa mengetahui konsep bagaimana waris diterapkan sebelum Islam di tanah Arab, bagaimana mahasiswa memahami atau bisa menjelaskan mengapa seseorang mendapatkan hak waris, mahasiswa memahami bagaimana cara pembagian harta warisan. Kemudian mahasiswa memahami pentingnya wasiat dalam proses waris, dan terakhir adalah bahasan yang berkaitan dengan wakaf. Adapun sumber-sumber referensi daripada perkuliahan ini, pertama adalah tentu Al-Quran dan Hadis, yang kedua kompilasi hukum Islam, hukum perdata Islam di Indonesia, kemudian hukum waris karangan Said Sabiq. Adapun pembelajaran yang dipakai, yang sekali pakai adalah metode learning by doing, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada mahasiswa mendengarkan sekaligus mempraktekkan, karena ini biasanya cenderung lebih merasuk ke mahasiswa. Adapun evaluasi yang kami nilai dalam proses belajar ini antara lain tentu kehadiran, penugasan terstruktur, UTS, UAS. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Untuk selanjutnya kami akan menayangkan bagaimana proses pengajaran dalam proses pengajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk adik-adikku semua yang saya cintai. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah. Saya yakin yang hadir di sini sehat dan punya kesempatan. Ada dua nikmat yang dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Orang punya kesempatan, kalau tidak sehat dia nggak bisa. Sehat tapi tidak sempat juga tidak bisa. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diberi nikmat sehat dan sempat. Hari ini Pak Rafiq akan membicarakan waris Islam yang berkaitan dengan bagaimana cara menghitung waris. Sesuai dengan biasanya akan saya absen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Yang hadir saya yakin sehat, yang nggak hadir mungkin bisa tidak sehat atau mungkin tidak sempat atau mungkin aras-arasan mau kuliah, lah enggak apa-apa. Jadi orang punya idealisme sendiri dalam hidup. Maka nanti semumpung masih ada kesempatan dan kesehatan, mari kita hadir di setiap pertemuan perkuliahan. Saya terus terang selama ngajar kamu semua bahagia karena kehadiran di atas 70%. Nah, ini luar biasa. Oke, saya panggil Mas Houston. Ada? Oke. Maria? Hadir. Kemudian Ridolin, oke. Vita, oke. Maria Pati Paka, oke. Antonius Ridwan, oke. Paulus Ndara, oke. Putra Kakak,
Sylvester? Hadir, Pak. Oke, sudah. Saya lihat sudah hadir semua, maka kita akan memulai materi kita yang berkaitan dengan bagaimana menghitung waris. Dulu saya katakan, waris adalah sebuah materi di ilmu hukum yang gunanya untuk mensejahterakan orang yang meninggal, agar orang yang meninggal itu hidupnya nyaman. Dulu saya cerita kenapa kok seseorang itu menjadi menderita masuk pantai jompo, karena warisnya tidak dibagi dengan baik. Oke, pertemuan yang lalu saya sudah membahas sesuatu yang berkaitan golongan orang yang mendapatkan waris. Kita ingat dalam waris Islam itu waris yang sumbernya Al-Quran dan ketentuannya sudah pasti. Ada dua golongan yang mendapatkan waris dalam konteks hukum waris Islam. Yang pertama, kita pakai bahasa Indonesia saja. Yang pertama disebut golongannya mendapatkan golongan pasti. Pasti. Yang kedua disebut dengan golongan sisa. Golongan pasti siapa saja kira-kira? Atau apa yang kira-kira disebut golongan pasti? Ya, apa kira-kira definisinya? Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam aturan dan sunnah Rasul. Ya, jadi ahli waris yang bagiannya sudah pasti. Maksudnya pasti itu apa? Dia sudah ketentuan. Contoh, pasti itu contoh paling gampang itu anak perempuan. Anak perempuan itu dapat berapa? Kalau sendiri? Anak perempuan, Mas Aryo barangkali? Kalau sendiri? Setengah, oke. Setengah. Kalau lebih dari satu, dua orang, dua anak, 2/3. Inilah yang disebut dengan bagian yang sifatnya pasti. Kita nggak boleh ngerubah. Nah, ini harus kita hafal. Yang kedua, orang sering menyebut dengan asobah. Apa asobah itu? Nah, sisa. Ini kalau bahasa Arab namanya asobah. Apa asobah itu? Mas Aryo, apa asobah itu, Mas Aryo? Sisa warisnya itu, Pak. Ya. Sisa pembagian waris. Sisa pembagian waris itu sisa pembagian waris itu adalah sisa ketika waris yang lain sahamnya sudah dibagi, kemudian dia bagiannya tidak pasti. Ada yang tahu kira-kira yang bagiannya tidak pasti itu siapa? Ya, Mas Desina siapa? Oke, yang satunya lagi? Ya. Yang bagiannya tidak pasti. Kalau ayah bisa pasti, bisa tidak. Ya, Pak? Yang bagiannya tidak pasti. Ayah. Bukan. Apa tadi? Apa? Cucu laki-laki, oke. Satunya lagi. Di atasnya cucu apa? Oh. Cici tak dibawahi. Di atasnya cucu? Anak laki-laki. Kita lihat anak laki-laki itu bagiannya bersifat tidak pasti. Ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau bahasa Malang namanya apa? Nganal. Anak laki-laki. Nganal itu lanang. Anak laki-laki. Maka karena anak laki-laki bagiannya tidak pasti, maka anak laki-laki itu bisa menjadi penguasa dari waris yang banyak. Nah, inilah bagian. Ini kita harus mengingat ini dulu. Nanti ketika ada masalah waris, yang harus kita lihat pertama adalah apakah ia mempunyai bagian pasti atau dia tidak bagian pasti. Nah, ini yang kita analisa dulu. Selain itu, yang kemarin bagian pasti, ada juga namanya halangan. Apa sih halangan waris itu? Apa halangan waris itu? Beda halangan waris dengan tidak dapat. Kalau tidak dapat ya memang dia bukan karena perkawinan, bukan keluarga. Saya tidak mendapatkan waris dari Mas Aryo karena saya tidak ada hubungan dengan Mas Aryo baik sebagai perkawinan maupun sebagai saudara. Apa halangan itu? Halangan itu
hasilnya asalnya dapat tetapi menjadi tidak dapat. Itu namanya halangan. Maka halangan itu ada yang sifatnya apa? Sifatnya pasti, ada yang sifatnya tidak pasti. Apa yang dimaksud tidak pasti? Pasti itu ia seharusnya dapat, tapi karena ada syarat tertentu ia tidak dapat. Contohnya apa? Anak seharusnya dapat warisan dari orang tua, tapi anaknya tidak dapat. Kenapa? Halangan waris itu karena apa? Membunuh, terus? Memfitnah, oke? Beda agama. Jadi ketika ada seorang yang harusnya dapat ahli waris, tetapi ia terkena 3 aturan, membunuh, beda agama, kemudian ada apa ya, kalau di KHI itu ada memfitnah hukuman sekian tahun, itu tidak dapat, yang sifatnya tidak dapat pasti. Yang kedua, ada yang tidak dapat itu sifatnya tidak pasti. Contoh, mengurangi bagian. Mengurangi bagian. Contohnya apa mengurangi bagian? Suami itu istri meninggal, suami dapat berapa? Setengah. Kalau tidak ada, kalau ada anak berarti suami dapat 1/4. Itulah yang disebut halangan yang sifatnya tidak pasti. Cucu itu mendapat warisan atau enggak? Asalnya? Enggak asalnya. Asalnya. Oh, asalnya. Dapat atau enggak? Kan kalau laki-laki itu kan kakek, ayah, suami, anak, cucu. Cucu itu tuh tidak asalnya tuh dapat waris. Cuman karena kemudian ayahnya masih hidup, maka cucu itu menjadi tidak dapat waris. Itu halangan yang sifatnya tidak pasti. Ketika tiba-tiba seorang ayah meninggal dunia, kemudian ternyata anaknya meninggal lebih dulu, maka yang dapat adalah cucunya. Nah, inilah gambaran-gambaran sebelum nanti kita bicara soal bagian ahli waris. Oke, kita akan berpindah ke materi berikutnya. Jadi materi yang berkaitan bagaimana cara membagi waris. Memang dalam konteks hukum Islam itu membagi waris itu ada yang mengatakan lebih jelimet. Tapi ada yang mengatakan lebih sederhana ketika kita mengetahui. Bahasan yang kita bahas kali ini adalah memahami metode penghitungan pewarisan. Maka mahasiswa dapat, harapan Pak Rafiq, mahasiswa nanti itu dapat mengerjakan masalah waris. Baik itu masalah yang sederhana maupun yang rumit. Bagaimana cara kita menghitung waris? Pertama, melakukan identifikasi yang termasuk ahli waris. Seorang ayah, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ayah, meninggalkan kakek, meninggalkan anak, meninggalkan cucu. Maka kita identifikasi siapa yang ahli warisnya siapa. Setelah itu baru setelah identifikasi kita lihat apakah di bagian ahli waris itu ada halangan. Menyeleksi ahli waris yang terhalang. Kalau kita lihat dari yang Pak Rofi bicarakan tadi, karena ayahnya masih hidup, kakeknya masih hidup, maka kakeknya tidak dapat. Oke. Yang ketiga, melakukan klasifikasi ahli waris yang tergolong ashabul furud, bagian pasti, atau yang tergolong asobah. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, menentukan asal muasal atau KPK. KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Contoh. Nah, contoh. KPK-nya ini ada cari KPK. Misalkan KPK dari setengah dan sepertiga, itu berapa KPK-nya? 6. Kenapa kok 6? Ya, berarti sudah lulus SD. Ya, oke, ini KPK. Lah, kemudian saya kasih contoh.
Saya kasih contoh nanti di sini Pak Rafiq ini ada. Kita lihat ada seorang perempuan, istri itu mesti perempuan ya? Iya, Pak. Iya. Meninggal dunia, ahli warisnya bapak, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kalau kita lihat di sini, bapak dapat 1/6, ibu 1/6, 2 anak laki-laki asobah, 1 anak perempuan asobah. Yang harus diingat, anak perempuan itu akan menjadi ashabul furud atau bagian pasti ketika anak perempuan tidak ada anak laki-laki. Ketika anak laki-laki, maka anak laki-laki itu ngikut perempuan. Loh, Pak, kan nggak adil. Loh, yang harus diingat, ketika anak perempuan itu dapat waris, itu anak perempuan dapat waris 1 miliar, maka semua masuk ke dompetnya kalau dompetnya cukup. Dan siapapun tidak boleh minta. Anaknya tidak boleh minta, ibunya tidak boleh minta, suaminya tidak boleh minta. Haknya pribadi. Tapi kalau laki-laki dapat waris 1 miliar, menghidupi istrinya, menghidupi anaknya, lah itu ya. Ini gambarannya seperti itu. Lah dari sini maka KPK-nya ketemu 6, jumlah sahamnya 1. Nah maka kalau kita hitung, yang harus kita ingat bahwa jumlah antara saham dan KPK itu jumlahnya harus sama. Ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, seorang meninggal dunia, ahli warisnya anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Saya tanya di situ, kenapa istri dapat 1/8? Karena ada anak. Oke. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, istri dapat berapa? Oke, sip. Oke. Soal yang ketiga. Lah, kalau soal yang ketiga ini kita lihat seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 4.000 meter. Wah, bisa dibuat perumahan mungil. Dibagikan kepada ahli waris. Ahli warisnya 4 orang anak laki-laki, 2 saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman. Kalau kita lihat di situ, maka yang menjadi waris itu adalah hanya anak laki-laki. Karena kalau ada keluarga ditinggal anak laki-laki, meninggalkan anak laki-laki, maka anak laki-laki menjadi penguasa. Pak, berarti paman, saudara laki-laki sekandung dan paman tidak dapat. Iya. Ini hitungan syariat. Apakah syariat sekaku itu? Tidak. Yang penting, saya pernah ditanya, Pak, apa boleh kita bagi waris itu sama rata? Boleh, tetapi harus diberitahu penjelasannya dulu. Oke. Kalau itu nggak bisa, nggak boleh, harus. Jadi hukum Islam itu hukum yang mengedepankan humanisme. Tidak selamanya pendekatan itu pendekatan saklek. Pak, kan nggak adil, perempuan dapat perempuan dapat 1.000, laki-laki dapat 2.000. Apa boleh laki-laki dapat semuanya dibagi rata? Boleh, tapi dijelaskan itu. Nah, oke ya. Latihan ketiga. Oke, ternyata latihan ketiga sudah habis. Silakan yang berani maju untuk mengerjakan soal yang pertama. Siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Ayo silakan. Salah tidak apa-apa. Enak ya? Iya. Oh iya, dikerjakan. Sekali lagi, salah tidak apa-apa. Ya, maka saya selalu mengatakan kalau di dunia pendidikan itu ada namanya metode mengajar. Saya selalu mengatakan metode yang saya pakai itu learning by doing. Apa maksudnya? Belajar sambil bekerja. Nah, learning, belajar sambil mengerjakan. Karena itu yang efektif. Oke, kita dibuat tabel, Mas.
Ya, tabel yang besar. Oh, jangan kecil gitu. Ana penghapus sih? Nggak ada penghapus. Nggak apa-apa. Kan memang zamannya zaman maju, jadi nggak ada penghapus, nggak apa-apa. Ya, ya. Yang nomor 2, ada yang berani? Wah, nomor 2 saya bawa spidol nggak ya masalah ini? Ada yang bawa spidol? Nggak ada? Ya wis. Ternyata saya yang membawa spidol hanya 1. Oke. Nomor 1. Nomor 2 siapa tadi? Oke. Nomor yang B siapa? Soal yang B ngerjakan B? Yang saya B, yang B. Oke, B yang B. Ono B yang B. Oh, yang bagian B. Ya wis. Oke, kita lihat soal nomor 1. Mas dibaca, Mas. Ayo Mas Aryo baca soalnya nomor 1. Baik, Pak. Siapa tahu? Oke. Nomor 1, seorang meninggalkan ahli waris, suami, ibu dan anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Oke, ya. Ada yang bisa bukan bantu mengerjakan di depan, membantu bagiannya. Kalau suami berapa di situ? 1/4. Oke, ibu dapat berapa? 1/3. Ibu dapat berapa? 1/6. 1/4 berapa? 1/6. Anak laki-laki? Asobah. Asobah. Oke. Ya. Persiapan yang nomor 2. Oke, ya, 1/4. Pinter kamu ya. 1/4 KPK terus. Ya, jadi sekali lagi Pak Rafiq. Jadi orang hukum itu mengerjakannya itu harus berdasarkan ini. Logika. Ya. Dengan logika yang bagus, ya. Oke. Ada yang berpendapat lain? Oh, ya. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Ayo Mbak dikomentari Mbak. Kira-kira apa Mbak? Ya, ada yang berpendapat lain? Menurut Mbaknya ya apa itu? Bisa itu Mas, kalau misalnya 3 dan 2 kan 5. Kalau keseluruhannya bukan 7 seharusnya. Berapa? Berapa? 12 ya, sisanya berarti 12 kurangi 5. Oh itu 7. Oke, ya, enggak apa. Cuman gini loh ya. Yang harus ditata itu, ini sederhana. Tetapi banyak orang yang nggak tahu. Apa? Bukan sisanya, ini loh. Ini begini, dikasih. Orang kan jelas Oh, berapanya berapa, gitu loh. Nah, ini sederhana, tapi kalau kalian, kita ini kan, mari kita belajar apa yang kita sampaikan itu orang lain harus ngerti. Bukan orang lain disuruh ngikuti pikiran kita. Karena orang lain nggak tahu. Ini kan jelas kalau begini kan. Oh, ini bagian 3 benar. 2-nya ada di sini. Kira-kira benar ini? Asobahnya 7, jumlahnya 12. Iya, anak laki-laki itu asobah. Oke, yang nomor 2. Silakan. Nomor 2. Wah, ini. Nomor 2, silakan. Nomor 2. Nomor 2, oke. Ya. Ya. Oke, boleh, itu aja dihapus. Yes, ngirit. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas untuk soal yang B. Yang B, soal waris bagian B itu nanti kita bahas bersama. Itu soal cerita. Soal cerita yang di situ itu terjadi di masyarakat keseharian. Ingat bahwa kamu nanti orang nggak mau tanya, begitu kamu lulusan hukum, kamu hidup di masyarakat, orang tanya hukum waris, kamu nggak boleh tanya, waduh Pak, saya dulu jarang masuk. Nggak boleh seperti itu. Ya harus. Nah, oke.
Oke, sekali lagi. Oke. Oke. KPK-nya 24. Betul KPK-nya 24 itu? Kenapa? Karena yang bisa dibaca sama dan yang bisa sama ya 24. Oke, jadi paling kecil Oke. Sip, ya. Inilah jadi gambaran, saya yakin dengan 2 contoh soal, itu ada 4 soal, saya yakin yang nomor 3 dan nomor 4 sudah bisa. Sekarang coba kita bahas soal yang kelas yang nomor B. Silakan, tadi yang nomor B coba, Made. Ya, coba dikerjakan. Ahmad, saya baca. Ya. Ahmad menikah dengan Salsabilah tahun 1980. Dikaruniai anak 4 dan 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, yaitu Rudi, Amir, Nani, dan Dwi. Tahun 2005, anak yang bernama Amir menikah dengan Santi dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Dimas. Tahun 2008, Nani menikah dengan Anwar, dikaruniai 2 anak yaitu Samsul dan Fitri. Tahun 2006, Dwi meninggal dunia. Tahun 2014, Rudi meninggal dunia karena sakit yang hampir 2 tahun diderita. Akhirnya Salsabilah meninggal tahun 2024. Dari kisah tersebut muncul pertanyaan berikut. Yang A, saya bacakan dulu Pak. Nah, sudah, dikerjakan di depan aja. Ya, kerjakan di depan. Jawabannya apa? Yang A. Dah. Oke, ya. Silakan nomor 1 aja. Kira-kira ahli waris Salsabilah siapa? Langsung aja ditulis. Dari soal itu ahli waris Salsabilah siapa? Tinggal berapa? Berarti Ahmad sebagai ayah, sebagai suami, terus kemudian Amir sama Nani. Oke, sudah, langsung aja. Oke, sudah, kembali ke tempat. Ya, luar biasa. Jadi saya panggil anak-anak aja ya. Saya tuh seneng manggil anak-anak dibanding adik-adik itu. Ada rasa apa ya? Ya, kebapaan lah. Jadi anak-anak sekalian, demikian tadi materi untuk kali ini. Sekali lagi Pak Rafiq mengapresiasi kamu semua yang luar biasa dalam berinteraksi. Harapan kami, harapan Pak Rafiq, interaksi ini akan terus terjadi setiap hari. Dan sebagai seorang sarjana hukum, calon sarjana hukum, kenapa kok saya sebut calon? Ya karena bisa terus, bisa tidak. Nah, kepeksa dong tiba-tiba narik ganteng, gak sido terus ada sudah dapat ganteng, misalkan seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan, atas absen yang luar biasa, atas kehadiran. Kata yang lain yang hadirnya sedikit, tetapi setiap mata kuliah yang hadir, mata kuliah yang saya asuh, yang hadir luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk kamu semua. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.